Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Natasha dengan NIM 2330203013, program studi Hukum Tata Negara kelas A semester 3. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Siasah 2 yang dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Di sini saya akan membahas tentang materi siasah harfiah tentang perang dan damai dalam Al-Quran dan Sunnah. Siasah harfiah adalah cabang dari ilmu politik Islam yang berfokus pada pengelolaan strategi perang, keamanan dan pertahanan dalam kerangka syariat Islam. Perang adalah suatu bentuk konflik bersenjata yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik antar negara maupun antar wilayah, dengan tujuan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, baik itu kepentingan ekonomi, politik, ideologi, maupun kepentingan teritorial. Nah, dalil tentang perang terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini menekankan pentingnya menerima dan menjalankan perintah Allah dengan penuh keimanan. Meskipun terasa sulit, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Nah, selain Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang perintah perang kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Dalam hal ini, tentu saja Allah memerintahkan perang karena faktor-faktor tertentu. Di antara alasannya adalah untuk membalas serangan musuh, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang bahkan di dalam kondisi sulit seperti perang pun, kita harus tetap menjaga nilai moral dan keadilan. Nah, adapun tujuan perang dalam Islam, yaitu yang pertama membela diri dari serangan musuh, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Udina lilladzina yaqtaluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa memberi mereka pertolongan. Adapun tujuan perang dalam Islam yang kedua adalah untuk menghentikan kezaliman dan menegakkan keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 39 tadi, bahwasannya Allah Maha Kuasa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang dizalimi. Dan tujuan perang dalam Islam yang ketiga adalah untuk mencegah kerusakan di bumi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,
Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah membunuh anak-anak, jangan pula orang tua yang renta, jangan merusak pohon kurma, jangan menghancurkan sumur, jangan menebang pohon jika berbuah, dan jangan menyembelih binatang kecuali untuk dimakan. Hadis ini menjelaskan bahwa di dalam Islam peperangan dilakukan hanya untuk mempertahankan hak dan keadilan, bukan untuk menzalimi pihak lain. Sebagai hal ini sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin, di mana Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Islam dijelaskan di dalam Al-Quran etika dalam berperang. Di antaranya, yang pertama, berperang harus menepati janji. Yang kedua, berperang tidak boleh membunuh orang yang tidak memerangi, seperti orang tua, perempuan, anak-anak, orang yang tinggal di rumah ibadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilarang menebang pohon dan merusak tanaman. Yang keempat, memperlakukan tawanan perang dengan baik dan menerima tawaran damai. Hukum damai dalam Islam adalah salah satu ajaran yang penting untuk menjaga keharmonisan dan mencegah perpecahan. Prinsip damai dalam Islam dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dapat saya ambil kesimpulan bahwasannya siasat harbiah adalah siasat yang membahas tentang strategi perang. Adapun tujuan peperangan dalam Islam tidak hanya untuk mencapai kesenangan duniawi saja, tetapi semata-mata untuk membela agama, membela kebenaran dan kemanusiaan. Islam selalu mendorong umatnya agar senantiasa mendamaikan saudara-saudaranya yang sedang dalam perselisihan dengan penuh ketakwaan dan kasih sayang, yang mana hal ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga bernilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain.